Memasuki bulan Desember dan mendekati perayaan Natal, living in kindness. Saya mau beritahu dengan jujur saja, yang punya kindness itu cuma Tuhan. Bahkan saking hebatnya tidak bisa dengan satu kata kindness, tapi loving kindness. Tanpa Roh Kudus, tanpa pribadi Tuhan dalam diri kita, kita adalah manusia yang buas, mementingkan diri sendiri. Dan kita belajar dari seorang gadis sederhana yang merubah dunia. Dia adalah Maria, ibu Yesus. Ketika dia pergi ke rumah Elizabeth, maka pada saat itu Elizabeth melonjak kegirangan, bahkan putranya yaitu Yohanes Pembaptis dalam kandungan melonjak kegirangan, dan dia pun penuh Roh Kudus. Lalu dia bernubuat, terpujilah engkau, diberkatilah engkau dari semua wanita di dunia ini. Dan yang pertama Hawa sampai yang terakhir. Dan apapun yang dijanjikan Tuhan kepadamu akan terlaksana pada waktunya. Saya malah ditanya orang, Pak, ujian paling berat itu apa, Pak? Saya bilang yang ujian paling berat adalah P, ujian. Apa itu? Pujian. Ngana hebat. Hati-hati saudara. Bagaimana Maria menanggapinya? Dia naikkan satu pujian. My soul doth magnify the Lord. Memuliakan, mengagungkan, meninggikan, magnificat dalam bahasa Latin. Dan lagu ini, lagu pujian yang penuh Roh Kudus ini, yaitu saudara diberi nama Magnificat. Only God can be magnified. Dan dia berkata, my spirit rejoice. Rohku bersuka cita. Saudara, banyak orang kalau dipuji, kepalanya jadi besar, hidungnya mekar-mekar. Tapi Maria segera mengembalikan pada Tuhan. Inilah caranya. This is the way untuk menerima pujian yang hanya untuk Tuhan. Manusia tidak layak dipuji. Manusia tidak layak ditinggikan ataupun diagungkan. Menarik sekali, nama saya, nama Tionghoa saya, Ren atau Zen itu artinya kindness. Artinya sabar. Dan kalau dua huruf Ren Ai itu agape. Agape itu 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu baik, murah hati. Tetapi di luar Tuhan sama sekali tidak ada seujung kukunya. But ketika Tuhan masuk dalam hidup saya, maka mulut yang biasanya memegahkan diri jadi memegahkan Tuhan. Dan kemudian Maria menyebutkan orang yang angkuh akan diturunkan dari takhta. Siapa yang memimpin pada saat itu? Di Yudea itu adalah Herodes Agung. Saudaraku, bahkan ketika Yesus dilahirkan, kemudian berusia sekitar 2 tahun, semua anak-anak di Bethlehem itu dibantai. Anak kecil. Kita bisa lihat itu 7 Oktober 2023. Ya seperti itu. Roh jahat, roh yang sama, roh sadis itu masih ada pada manusia. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dipuji, tiru Maria. Kembalikan segala pujian, hormat hanya untuk Tuhan. Magnificat. Dalam hidup saya ingat ada seorang hamba Tuhan berkata, tujuan hidup kita adalah to glorify the Lord and enjoy Him forever. Yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati kebaikannya. To God be the glory. Only to God be the glory. Jangan lupa, nyanyian pada waktu Yesus lahir, malaikat menyanyikan, glory to God in the highest, Gloria in excelsis Deo. Hanya Tuhan layak dipuji. Dan Tuhan tidak mau berbagi kemuliaan dengan yang lain, saudaraku. Tetapi juga bagi orang yang rendah hati, seperti Maria, benar-benar dia diangkat tinggi sampai disembah, saudaraku. Itu keterlaluan ya. Tetapi firman Allah menunjukkan bahwa dia mendapatkan kemurahan dan kebaikan. Ya, firman Allah mengatakan kalau kita glory to God, kemudian ada lanjutannya. Peace on earth, shalom di bumi. Bagi saudara juga, bagi mereka yang berkenan padanya. Siapa yang berkenan padanya? Rendah hati. God bless you. Magnificat. Amin.